Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersama mempelajari perkara-perkara akidah yang merupakan ilmu tertinggi karena berhubungan dengan mengenal Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pembahasan yang dibahas oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, kita lihat beberapa perkara berikut ini. Allah Subhanahu wa taala apakah bisa dirasakan atau dilihat atau dengar dengan panca indera kita? Secara langsung kita bisa melihat Allah atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ada 3 orang nabi pernah mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifatnya bisa didengar oleh nabi tersebut dengan panca inderanya atau bicara langsung dengan Allah. Nabi Adam ketika awal penciptaan, Nabi Musa ketika dia pulang mau ke Mesir, kemudian Allah Subhanahu wa taala, innani anallah innaka bil wadil muqaddas tuwas, sungguhnya aku adalah Allah dan engkau sekarang berada di wadi al-muqaddas, wadi tua. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika melakukan mi'raj dan mendapatkan perintah salat, mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala sendiri. Jadi itulah kenikmatan tertinggi yang didapatkan oleh penghuni surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Dan begitu juga di hari kiamat terjadi hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, yaitu terjadi pembicaraan antara Allah dengan para hambanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, didengarkan oleh yang dekat dengan dan yang jauh dengan kondisi sama. Jadi semua pembicaraan Allah didengarkan oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Jadi di sini kita perlu pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada hambanya, yang firman Allah Subhanahu wa taala, yang suaranya Allah Subhanahu wa taala didengar langsung oleh para hambanya. Dan begitu juga di bagian lain, yaitu di akhirat nanti penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkata, poin yang ke-40, warru'yatu haqqun li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira wa tafsiruha ala ma aradallahu ta'ala wa alimahum. Dan ru'yah, yaitu penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala, adalah benar terjadi di surga. Min ghairi ihatatin, misalnya kalau kita melihat ada botol, kalau di depan saya ini ada botol aqua tanggung yang berapa nih? Aqua tanggung, saya dapat melihat seluruh botol ini dari awal sampai akhir, dari segala sisinya bisa lihat. Itu namanya ihatah. Kita tidak bisa melihat Allah seperti itu karena kita makhluk adalah terbatas dan Allah tidak terbatas. Jadi kita hanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada bagian tertentu. Wala kaifiyah, dan kita tidak mengetahui bagaimana caranya nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasannya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya cara mata itu melihat, memandang pada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita tahu kaifiyah hakikatnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhi yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu, pada di surga itu bercahaya, kemudian kepada Tuhannya wajah-wajah tersebut memandang.
dan artinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan yang Allah inginkan. Artinya kita kembali lagi bahwa orang dengan mata kepalanya, dengan panca inderanya bisa melihat Allah, sebagaimana sebelumnya sebagian nabi bisa mendengar Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ahli surga bisa mendengar Allah, kemudian ahli pada mahsyar juga bisa mendengar Allah Subhanahu wa taala. Poin yang 40 yaitu penduduk surga melihat Allah taala adalah benar, tidak melihat secara utuh dan tanpa kita ketahui bagaimana caranya. Sebagian disebutkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an, pada hari itu wajah-wajah bercahaya melihat kepada Tuhannya. Maka ayat ini adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan dan ketahui. Nomor 41, Imam At-Tahawi berkata, wa kullu ma jaa fi dzalika minal hadis sahih anir rasuli fahuwa kama qala wa ma'nahu ala ma arad la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwaina. Kita kembali lagi bahwa Al-Qur'an dan sunnah itu adalah petunjuk. Pertama kali yang kita bahas ini penting. Poin kita kembali lagi. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan sunnah itu adalah jelas. Kalau Al-Qur'an mengatakan melihat, melihat. Kalau sunnah mengatakan melihat, melihat. Karena petunjuk itu jelas. Coba kalau Al-Qur'an hadis mengatakan melihat, tapi ternyata artinya bukan melihat. Itu hadis petunjuk atau tidak? Kalau orang ditunjuk seperti itu, orang tersesat enggak? Artinya butuh mencari. Kamu jalan ke barat, oh takwilnya harusnya ke timur atau ke selatan. Oh maksud barat itu ke selatan, karena di barat itu ada begini-begini, harusnya kamu lewat selatan supaya nggak digigit harimau. Kagak bisa, itu bukan petunjuk namanya. Jadi petunjuk itu sesuatu yang jelas. Karena petunjuk itu jelas, apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah kita terima apa adanya. Kenapa? Karena kita yakin itu adalah petunjuk. Petunjuk itu sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Sunnah, kita terima apa adanya. Kenapa? Karena itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ingin menunjuki kita jalan yang benar. Masa tunjuki jalan yang benar ternyata artinya dibelok-belokkan? Itu kerjanya orang-orang ahlu ta'wil. Imam At-Tahawi berkata, poin 41, ahli syurga melihat Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih adalah sebagaimana yang disebutkan. Jadi sebagaimana yang maksudnya, sebagaimana hadis mengatakan demikian, artinya seperti itu kita terima, karena Al-Quran hadis itu adalah petunjuk. Artinya adalah sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi. Masa Nabi bilang A ternyata tujuannya B? Kita tidak mentakwilnya sesuai dengan pendapat kita atau membayangkan mengikuti kemauan kita. Jadi apa kata hadis kita terima atau apa kata Al-Quran kita terima. Poin ke-42, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jal wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma masyabah alaihi ila alimihi wa la tasbutu qadamul islami illa ala zuhri taslimi wal istislam. Ini penting sekali nih. Intinya itu begini, orang itu imannya benar, Islamnya benar, akidahnya benar, adalah sederhana aja. Apa kata Allah, apa kata Rasul, nerima. Kita sudah percaya sama Allah, percaya sama Rasul, artinya apa yang dikatakan kita terima. Masa misalnya Rasul misalnya contoh sederhana ya, Rasul bilang beli gula. Oh, kita kalau disuruh beli gula, artinya ngerti juga beli gula gitu. Yang jelas pemainnya gula putih. Oh, maksud beli gula itu adalah supaya membeli manisan. Karena gula itu menyebabkan penyakit gula, berarti harus beli manisan yang lain. Bertele-tele kayak gitu. Itu ada misalnya begini, ada kita yang punya anak gitu kan, punya anak nyuruh, kamu ini pergi beli Royco. Kenapa beli Royco? Seharusnya kan Royco kan mengandung begini-begini, harusnya Masako. Oh, garam aja dia beli. Lalu dia pergi ke toko gitu kan, pulang bawa garam. Kenapa nggak beli Royco? Royco kan ada micinnya, makanya saya belikan garam aja, nggak beli Royco. Nah, kira-kira anak seperti itu, anak yang taat nggak? Anak yang percaya nggak sama orang tuanya? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kepingin agama kita benar, artinya apa? Apa kata Allah, terima apa adanya. Apa kata Rasul, terima apa adanya. Karena dari awal kita mengatakan kata Allah adalah petunjuk, artinya jelas isinya, jelas maknanya. Kata Rasul adalah petunjuk, jelas isinya, jelas maknanya. Kalau udah jelas, ngapain dibawa ke kanan atau dibawa ke kiri?
Imam At-Tahawi pada poin 42 berkata, orang yang selamat dalam beragama adalah mereka yang pasrah mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah. Kalau jelas baginya suatu masalah, kalau tidak jelas baginya suatu masalah, maka ia mengikuti penjelasan para ulama. Di sini ada kekurangan ini. Kalau tidak jelas, kita tambah tidak jelas supaya nggak salah paham. Aduh, tulisannya bagus ya. Bentar, kita tambah sini. Kalau tidak jelas. Kalau tidak jelas baginya suatu masalah, maka dia mengikuti penjelasan orang yang memahami, penjelasan para ulama. Nomor 43, tegaknya Islam seorang hamba adalah dengan kepatuhan dan kepasrahan mengikuti apa firman Allah dan apa sabda Rasulullah. Poin 44, Imam At-Tahawi berkata, "Faman rama ilma ma hudhir anhu ilmuhu walam yakna bitaslimi fahmuhu hajaba maramuhu an khalisit tauhidi wa safil ma'rifah wa sahihil iman." Kita kembali lagi pada pembahasan yang pertama, bahwa iman itu adalah iman kepada yang gaib. Artinya begini, kalau kita kembali ke contoh kita, ada orang sakit datang ke rumah sakit, diperiksa itu, difoto dan seterusnya, kemudian dokternya mengatakan kamu divonis A atau divonis B. Kalau kita disuruh baca foto itu, kita nggak ngerti, tapi kita terima gitu karena percaya bahwa yang berbicara itu adalah seorang dokter yang ngerti gitu. Jadi bagaimanapun kita berusaha memahami akidah, pasti ada bagian yang tidak bisa kita pahami. Nah, bagian yang tidak bisa kita pahami ini kita serahkan aja kepada Allah. Kita ngikut aja apa kata Allah dan kata Rasulnya. Itulah, kita tidak boleh memaksakan diri. Kenapa? Yang gaib itu tiada terbatas. Allah adalah tiada terbatas. Dan pengetahuan akal kita adalah terbatas. Coba ada barang 100 kilo gitu, 100 kilogram. Kita pakai timbangan 5 kilogram. Apa yang terjadinya? Hancur. Itulah yang terjadi orang-orang yang memaksakan akalnya untuk memahami seluruh perincian yang gaib. Itu tidak mungkin. Kita bisa memahami masalah yang gaib, tapi memahami dasar-dasar, artinya pondasi-pondasi permasalahan yang umum tentang yang gaib. Adapun perincian yang mendalam adalah kita mengikuti khobar. Maka agama kita itu adalah agama mengikuti khobar dari Allah. Agama mengikuti khobar dari Allah yang disampaikan pada Jibril, Jibril sampai kepada Nabi, Nabi sampai kepada sahabat dan sampailah kepada kita. Bukan beragama membuat pemikiran-pemikiran, oh kalau nggak cocok dengan akal ini, kalau nggak sini kita akan nolak. Tetapi agama ini karena berasal dari yang gaib adalah mengikuti khobar. Imam At-Tahawi mengatakan, barang siapa mencari ilmu yang ia terhalang. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bisa kita pahami, ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memang halangi kita darinya. Tidak mencukupkan diri dengan memahaminya. Keinginan itu menghalanginya dari kemurnian tauhid, kejernihan pengetahuan dan benarnya keimanan. Jadi iman yang benar itu kita menerima apa yang kita pahami. Kalau kita tidak mampu memahami bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, otak kita tidak akan mampu. Maka di situ kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami beriman, kami mendengarkan dan kami mentaati dan kami mengimani. Kenapa? Karena akal manusia terbatas, ilmu manusia terbatas. Coba bayangkan aja deh. Jadi ilmu ini penting sekali dan sering diulang beberapa kali sama Imam Tahawi di dalam kitabnya, bahwa ilmu itu ada dua, ada yang dihalangi dari kita dan ada yang ditampakkan pada kita. Coba kita bayangkan, seandainya mata kita itu seperti mikroskop, seluruh bakteri, seluruh kuman, seluruh virus kita lihat semua, apa yang terjadi? Kacau. Jadi memang harus ada batasan yang tidak kita pahami, dan disitulah nanti berfungsinya keimanan dan kepercayaan. Ilmu ada dua, pengetahuan yang terbuka untuk diketahui, pengetahuan yang ditutup dari kita karena keterbatasan akal kita. Tidak mungkin kita bisa menjangkau segala sesuatu. Coba Anda bayangkan seluruh jenis bakteri, kuman dan virus. Kita lihat semuanya dengan mata kepala kita. Anda akan mengerti bahwa sebagian pengetahuan itu adalah untuk tidak diketahui. Ini pegang baik-baik nih.
Sebagian pengetahuan itu adalah untuk tidak diketahui. Ini tulisan saya berdasarkan penjelasan dari Imam At-Tahawi. Jadi ilmu itu memang ada bagian yang harus tidak kita ketahui. Dan memang seperti itu, semua pengetahuan. Misalnya kita lagi bangun rumah, kita mau tahu seorang teknis menggambarkan cerita panjang lebar. Ketika perinciannya kita gak akan paham, karena itu bukan bidang kita gitu. Jadi memang dari pengetahuan itu harus ada bagian yang kita tahu dan ada bagian yang tidak kita tahu. Bagian yang kita tidak tahu ini kita percayakan kepada kabar orang yang ahlinya. Orang yang ahli pada bagian tersebut. Kita ambil contoh di sini, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami makna rahmat, kasih sayang. Ini ilmu kita pahami. Allah merahmati, kasih sayang, Allah membantu, menolong dan seterusnya. Itu artinya Allah merahmati dia. Bagaimana hakikat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa? Bagaimana batasannya? Bagaimana besar dan kecil dan seterusnya? Kita nggak akan mungkin mengetahui. Nah, ini pengenalan kita terhadap sifat Ar-Rahmah ini. Kembali lagi. Pengenalan kita terhadap sifat Ar-Rahmah ini, ada ilmu yang diketahui, ada ilmu yang tidak diketahui. Pelajaran kita tentang takdir, ada ilmu yang tidak diketahui, ada ilmu yang ketahui. Misalnya lain, malaikat. Ini tulisnya, maaf ya, tulisannya agak bagus. Malaikat. Yang penting bisa dibaca. Malaikat ini ada yang kita kenal kan? Ada. Tapi wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah kecuali Allah. Artinya banyak dari malaikat itu tidak kita ketahui. Para nabi, sebagian nama yang kita ketahui. Dan banyak yang tidak kita ketahui. Kitab-kitab yang diturunkan Allah, ada yang kita ketahui. Dan lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Kenapa? Ilmu itu memang demikian. Ilmu itu ada yang kita ketahui dan kita pahami. Dan ada yang dihalangi dari kita untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena kemampuan kita tidak mungkin memahami segala sesuatunya. Anggaplah otak kita itu adalah komputer, ada di dalamnya ada memorinya misalnya 100 atau 1 tera gitu kan. Seluruh maklumat itu dimasukkan semua, apa yang terjadi? Pecah. Imam At-Tahawi berkata, fayatazabzabu bainal kufri wal iman wa tasdiq wa takdzib wal iqrari wal inkar. Muwaswasan ta'ihan syakan la mu'minan wala mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Ini keadaannya orang yang tidak mau menerima, pasrah terhadap apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Keadaan mereka adalah ia akan terombang-ambing antara keimanan dan kekufuran, antara percaya atau mendustakan, menetapkan atau mengingkari. Ia menjadi ragu, tidak jelas arahnya. Bukan seorang mukmin yang percaya dan tidak pula menjadi orang ingkar yang mendustakan. Kalau zaman sekarang kita perhatikan itu liberal jaringan Islam liberal ini mirip-mirip begini nih, nggak jelas. Kadang begini kah, kadang begini, kadang percaya, kadang begini, nggak, kacau balau. Kenapa? Karena mereka beragama itu bukan kepasrahan. Nama juga Islam ya. Islam itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mau mengakal-akalin mana yang mau saya terima dan mana yang tidak mau saya terima. Poin yang ke-45, Imam At-Tahawi berkata, wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salami liman ittabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Id kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kullu ma'nan yudhafu ila rububiyyati bitarki ta'wili wa luzumi taslimi wa alaihi dinul muslimin. Tidak sah keyakinan akan terjadinya bahwa penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu membayangkan. Jadi dia bayangkan itu, jadi nanti di surga lihatnya model-model gini, dia bayangkan di karang-karang di otaknya dia. Nah, ini tidak benar itu. Atau mentakwil, memalingkan maknanya. Bukan maksudnya melihat gitu kan, tapi maksudnya ada makna lain lah gitu kan. Masa mata bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Enggak terima dia, enggak terima. Nah, ini tidak benar. Yang pertama yang menghayal-hayal, yang membuat bentuk penglihatannya dengan otaknya dia. Yang kedua yang memalingkan maknanya juga tidak benar.
Jadi kita beriman bahwa penduduk surga melihat Allah dengan mata kepalanya yang merupakan indahnya, melihat bagian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara melihatnya kita tidak bisa menentukannya, kita kembalikan kepada Allah. Imam At-Tahawi berkata, poin 45, keimanan bahwa penghuni surga melihat Allah Ta'ala adalah tanpa membayangkan bagaimananya atau mentakwilkan artinya kepada makna yang lain. Karena penafsiran ru'ya dan sifat lain yang disandar kepada Allah adalah caranya dengan menerima sesuai dengan dalil tanpa memalingkan maknanya. Dan itulah cara beragama kaum muslimin. Apa cara beragama kaum muslimin? Apa kata Allah, apa kata Rasulnya, terima seperti itu. Karena itu adalah petunjuk. Imam At-Tahawi berkata pada poin 46 dan 47, wa ma lam yatawaqqan nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib at-tanzih. Fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyati man'utun bi nu'util fardaniyati laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyati. Poin 46, bagaimana cara bertauhid itu? Barang siapa yang tidak menjauhi penafian dan penyerupaan, maka ia belum memahasucikan Allah Ta'ala. Poin yang 47, sungguhnya Tuhan kita memiliki sifat keesaan tanpa persekutuan dan sifat keagungan tanpa penyerupaan yang berbeda dengan sifat seluruh makhluknya. Artinya, kalau kita menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menafikan sifat tersebut. Misalnya Allah berbicara. Kita mengatakan Allah berbicara. Apakah bicara serupa dengan makhluknya? Kita mengatakan tidak. Jadi kita menetapkan pembicaraan, kita tidak menafikan, dan kita mengingkari penyerupaan. Kita kembali lagi, tauhid itu tidak akan lepas dari dua, ada penetapan dan ada penafian. Menetapkan sifat itu bagi Allah dan menafikan penyerupaan sifat itu dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima apa yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah tanpa penolakan atau penafian. Jadi apa adanya kita terima. Sifat Allah yang kita tetapkan sesuai dalil Al-Quran dan Sunnah dengan menafikan penyerupaan. Nah ini penting nih. Jadi ada penetapan dan ada penafian. Jadi menetapkan sifat dan menafikan penyerupaan sifat itu dengan sifat-sifat makhluknya. Kita ambil contoh di sini sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menetapkan sifat tangan yang sesuai dengan keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menetapkan karena telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita menafikan penyerupaan hakikat sifat atau, jadi yang dinafikan sebenarnya dua, penyerupaan hakikat sifat atau bayangan yang muncul dalam pikiran kita tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangan itu sering diulang sama Imam Tahawi, wahmin. Jadi jangan kita menafikan sifat itu, mentakwilnya, dan jangan juga kita membuat bayangan tertentu. Jadi apa sih bedanya? Kalau penyerupaan itu ada misalnya tangan Allah serupa dengan tangan manusia, itu penyerupaan. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Tetapi dia membuat bayangan sendiri bahwa tangan Allah itu serupa dengan apa yang ada di dalam bayangan dia tersebut. Nah ini juga harus dinafikan. Ini nggak boleh. Karena apapun kita bayangkan pasti itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita bayangkan merupakan penyerupaan yang dihasilkan oleh pengetahuan kita tentang makhluk. Jadi kita membuat bayangan itu berdasarkan pengetahuan sebelumnya, yang kita ketahui hanyalah makhluk. Akhirnya kita membayangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan akal kita yang hanya mengenal secara langsung makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang 48, Ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi hil jihatus sit kasairil mubtada'at. Allah Maha Tinggi, Maha Suci. Jadi Allah Maha Tinggi, Ta'ala di sini Maha Tinggi maksudnya karena ketinggian anunya itu tidak serupa dengan makhluknya. Mungkin lebih tepat diterjemahkan Maha Suci daripada Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, Maha Suci dari ujung dan batas. Allah tidak bisa
batas Allah begini, ujung Allah dan seterusnya. Tidak memiliki sisi, Allah tidak memiliki anggota tubuh, tidak dilingkupi arah yang 6 seperti semua makhluk. Kita tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan seperti tangan makhluk, memiliki mata seperti mata makhluk, memiliki pendengaran seperti pendengaran makhluk. Itu tidak ada. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penyerupaan. Di sini kita harus pahami, ini bukan menafikan adanya sifat, misalnya sifat tangan dan seterusnya, tapi menafikan yang muncul daripada penetapan sifat itu. Jangan sampai kita membayangkan, oh Allah itu punya tangan, Allah itu dalam hadis dikatakan ada jari-jarinya, Allah itu maha melihat, Allah itu ada mata. Ini langsung dibayangkan mata, jari digabung-gabung seperti anggota tubuh. Jadilah manusia. Seperti keyakinan orang-orang Nasoro atau dewa-dewa orang Hindu, dibuat patung dan seterusnya. Nah, itu tidak mampu dibayangkan. Makanya Imam At-Tahawi selalu mengulangkan, bukan saja yang dinafikan itu penyerupaan. Penyerupaan itu adalah wujud yang sudah ada. Yang dinafikan itu adalah bayangan yang muncul, yang kita buat di dalam akal pikiran kita, itu juga tidak boleh. Kemudian di sini Imam Tahawi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dilingkupi oleh arah yang 6. Iya. Arah 6 itu kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Tidak akan keluar dari itu. Tidak akan keluar dari kanan, kiri, atas, depan dan bawah. Allah berada di atas, kita mengatakan Allah tidak di atas. Allah di bawah, tidak. Allah di kanan, tidak. Allah di kiri, tidak. Maksudnya apa? Begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala arah yang 6 itu adalah makhluk. Allah menciptakan namanya kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Arah yang 6 itu adalah makhluk. Makhluk tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak mungkin diliputi oleh kanan, kiri, atas, bawah, depan atau belakang. Artinya Allah tidak berada pada salah satu dari arah yang 6 tersebut. Kenapa? Karena arah yang 6 itu adalah makhluk. Loh, bukankah kita mengatakan di dalam Al-Quran banyak sekali dikatakan Allah itu berada di atas? Kita perlu pahami baik-baik di sini. Oh, kelewatan ini. Kita kembali lagi. Allah Ta'ala tidak berada pada makhluk. Allah Ta'ala tidak berada pada 6 arah yang makhluk. Kita harus mengerti bahwa makhluk yang paling tinggi itu adalah arsy. Jadi bumi, langit yang 7, kursi, yang paling tinggi itu adalah arsy. Yang paling tinggi, makhluk yang paling tinggi, arsy adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling tinggi, tidak ada makhluk lagi di atasnya. Nah, artinya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluk, termasuk berada di atas makhluk arah atas. Nah, ini dia, ini penting nih. Gini, mungkin lebih mudah lagi. Jadi bumi, langit 1, 2 sampai 7 gitu kan, terakhirnya adalah paling tinggi adalah arsy. Itu adalah makhluk tertinggi adalah arsy. Artinya batas tertinggi daripada atas yang makhluk itu adalah arsy. Nah, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Artinya Allah berada di atas. Nah, maka para ulama mengatakan maksud daripada Allah berada di atas itu berada di atas seluruh makhluk. Salah satunya makhluk yang namanya atas. Maka para ulama menyebutkan atasnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah atas al-adami. Atas Allah Subhanahu wa taala di situ adalah atas al-adami. Jadi kita perlu pahami, ada orang mengatakan, kalian mengatakan Allah di atas. Bukan atas itu makhluk. Iya, atas itu makhluk. Allah tidak berada di atas arah atas yang makhluk. Tapi Allah berada di atas seluruh makhluknya, yaitu di atas arsy. Dari sini kita memahami insya Allah bahwa pentingnya di dalam akidah itu ada intinya menerima. Salah satu permasalahan yang kita terima itu adalah permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagaimana
sebagian para nabi, dan kita juga bisa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan di surga. Begitu juga berarti indera mata kita sebagaimana indera telinga kita bisa mendengar suara Allah, artinya indera mata kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan inti daripada agama itu adalah menerima apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya penjelasan tentang penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.